Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Prodi Akuntansi 2019. Sekarang saya ingin menjelaskan materi dari pertemuan 1 komputer akuntansi. Mari kita buka materinya. Untuk topik yang pertama, aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Siklus akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses atau transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi atau yang sering disebut dengan laporan keuangan. Proses transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi dilakukan dengan melalui beberapa tahap sehingga tahapan tersebut menjadi suatu siklus yang disebut siklus akuntansi. Dan siklus akuntansi secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Inilah siklus akuntansinya. Perbedaan akuntansi manual dengan akuntansi komputerisasi. Akuntansi manual itu semua pekerjaan mulai dari pencatatan hingga pengiktisiran dilakukan dengan tangan manusia. Data-data akuntansi yang sudah dicatat dalam buku besar, buku pembantu, maupun buku catatan harus disimpan dengan baik di suatu tempat. Tingkat kecepatan pemrosesan dalam bertransaksi cenderung lambat. Tingkat kesalahan juga sering terjadi. Manusia banyak terlibat dalam penggunaan sistem ini. Akuntansi komputerisasi. Tingkat kecepatan pemrosesan dalam bertransaksi lebih cepat, tingkat kesalahan cenderung jarang terjadi, laporan yang dihasilkan lebih cepat, menghasilkan informasi dan laporan keuangan multidimensif. Data-data akuntansi yang sudah dicatat dapat disimpan dengan baik di dalam suatu dokumentasi dan semua data-data dapat dilakukan secara otomatis. Siklus akuntansi. Program aplikasi akuntansi Microsoft Excel. Dalam program aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel ini, siklus akuntansinya tidak jauh beda dengan siklus akuntansi dengan yang dilakukan secara manual. Inilah siklus akuntansi dengan akuntansi Microsoft Excel. Menu dan fungsi yang digunakan. Beberapa menu dan fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan dalam program aplikasi akuntansi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menu data form. Menu yang digunakan untuk membantu pengguna dalam memasukkan data ke dalam format yang sudah disiapkan sebelumnya. Menu data filter atau advanced filter untuk melakukan pencarian data berdasarkan kriteria yang diinginkan dari suatu kumpulan data yang tersedia atau data query. Menu format cells atau column hide untuk menyembunyikan kolom data yang tidak lagi dibutuhkan dalam tampilan data. Fungsi sum untuk menjumlahkan nilai-nilai yang ada pada suatu range data. Fungsi logika if untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi atau syarat tertentu. Fungsi aritmatika untuk membuat formula yang berkaitan dengan kalkulasi data yang akan diproses. Dan yang terakhir, fungsi pembacaan tabel VLOOKUP untuk membaca suatu nilai yang ada pada suatu range data tabel yang digunakan. Lalu persiapan awalnya adalah program akuntansi berbasis komputer lainnya. Aplikasi akuntansi dengan Microsoft ini juga akan menghasilkan otomatisasi siklus akuntansi. Dalam pembahasan ini, contoh aplikasi yang akan dibuat adalah aplikasi untuk perusahaan dagang. Untuk prakteknya, sheet yang dibutuhkan adalah menu utama home, menu akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar pembantu, buku besar, neraca lajur, laba rugi, dan neraca. Menu utama. Sheet menu utama berisi link untuk sheet-sheet yang akan dibutuhkan dalam proses akuntansi seperti sheet nama akun, jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan laba rugi, dan neraca. Nah, tutorial untuk membuat menu utamanya langsung saya praktekkan saja ya. Nih, sekarang kita buka Excelnya. Lalu kita harus siapin background dulu. Lalu kita klik insert, illustration, lalu kita klik pictures. Nah, lalu kita buka download. Nah, ini dia. Nah, ini saya sudah siapin backgroundnya. Nah, ini dia. Nah, gini ya. Lalu kita harus mensiapkan shape-nya. Lalu kita klik insert, illustration, lalu shape. Shape-nya bebas. Di sini saya milih shape triangle. Ini kita copy. Nah. Ini kita kasih dulu tulisan. Kita warnain dulu ya biar warnanya jelas. Nah, sekarang kita tulis judulnya. Tadi judulnya itu adalah Excel Accounting. Kita tulis Excel Accounting. Lalu yang untuk yang ini judulnya PT
PT FEB Yarsi per 31 Desember 2020. Nah, ini kita lalu kita klik home, kita besarin lah ya. Warnanya juga jangan warna putih karena nggak akan kelihatan. Ini coklat. Tengah kita klik. Dah. Lalu sekarang kita klik insert lagi, illustration, lalu kita siapin shape 9. Biar cepet kita warnain dulu lah ya, warnain jadi, nah ya ini biar kalian, kita copy, kita view. Nah, diatur satu-satu. Dah. Lalu sekarang kita kasih nama. Tadi kita kasih nama untuk sheet-sheetnya. Yang pertama akun. Lalu kita besarin. Kita kasih warna yang jelas. Akun. Kode bantu jurnal umum, buku besar, pembantu, lalu jurnal penyesuaian, neraca lajur, laba rugi, lalu neraca. Ini kita rapiin dulu ya. Satu-satu. Ini kayaknya ada yang salah deh. Tadi kan udah buku besar. Oh, ini buku pembesar. Tunggu.
akhirnya aja. Nah, ini sekarang saya udah buat menu utamanya, semuanya udah selesai. Nah, fungsi menu utama tuh apa sih? Untuk nge-link ke sheet lainnya. Cara nge-linknya gimana? Ini misalnya akun, kita klik kanan, lalu kita klik link, lalu kita klik place in this document, lalu kita klik akun. Lalu kita klik OK, misalnya ini kode bantu, kita klik kanan juga, kita klik link, lalu kita press in this dokumen, lalu kita klik kode bantu, lalu kita klik OK. Ini contoh aja ya, kalau misalnya belum diapa-apain kayak gini. Tapi kalau udah diapa-apain, tinggal dipencet ke akun, kita langsung ke akun. Lalu kalau ke kode bantu, kita langsung ke kode bantu. Nah, itu udah selesai. Lalu kita selesai menu utamanya. Lalu yang kedua, kita akan melakukan pembuatan sheet daftar akun. Akun adalah tempat untuk mencatat perubahan harta, hutang maupun modal yang diakibatkan oleh kejadian atau transaksi yang bersifat keuangan suatu perusahaan, atau akun dapat dikelompokkan sebagai berikut: debit, aset atau beban, kredit, liabilitas, hutang, ekuitas, dan pendapatan. Nah, ini akun-akunnya udah saya buat di Excel maksudnya. Lalu yang akan kita lakukan apa? Yang akan kita lakukan adalah drop list atau data validation. Pada kolom pos saldo itu ada debit dan kredit, nanti kita akan buat. Sekarang kita akan lakukan aja ya langsung. Nih, lalu kita akan buat nih, kita klik ke akun. Kita akan lakukan drop list untuk pos dan saldo. Yang akan kita lakukan itu adalah kita taruh kursor di bawah pos saldo, lalu kita klik insert, kita klik data, lalu kita buka data validation, lalu kita lihat settingsnya, kita atur. Untuk yang allow kita ubah jadi list, di unchecklist ignore blanknya, lalu source-nya kita tulis debit dan kredit, karena yang akan kita tulis kan debit dan kredit. Debit titik 2 koma, kredit titik koma, lalu kita cari strip, lalu kita klik OK. Nanti di sini udah ada. Nah, biar gampang kita data dulu ke bawah debit sampai beban lain-lain. Tapi kan di sini semuanya nggak debit ya, pertanyaannya di sini semuanya nggak debit. Nah, contohnya nih kayak akumulasi penyusutan kendaraan, ini tuh kan kredit, jadi kita ubah aja gampang. Nah, terus akumulasi peralatan kantor ya, ini kita ubah juga jadi kredit. Terus yang kewajiban ya kan, ini kan bukan debit, kewajiban sampai ke bawah ini harusnya itu kredit, kita ubah aja di sini jadi kredit. Lalu kita geser ke bawah sampai pendapatan lain-lain. Nah, udah keubah. Nah, ini untuk drop list yang pos saldonya udah. Sekarang kita bikin drop list untuk pos laporan. Caranya sama, kita klik data, lalu data validation. Lalu kalau udah data validation, kita ubah allow-nya jadi list. Di unchecklist ignore blank-nya, kita source-nya kita buat kalimatnya neraca titik koma laba rugi titik koma, lalu kita tulis strip, lalu kita klik OK. Sama aja kayak tadi, neracanya kita ke bawahin ke paling bawah ya nih. Nah, ini kan nggak semuanya itu ya, kayak tadi aja ini nggak semuanya neraca kan. Caranya gimana? Caranya tinggal kita ubah aja kayak tadi lagi sama yang tadi. Yang neraca itu ini udah benar semuanya neraca. Kita cari yang harusnya laba rugi itu pendapatan ya kan. Pendapatan itu bukan neraca, pendapatan itu laba rugi. Nah, sampai ke bawah nih laba ruginya. Nah, kita tinggal geser ke bawah aja, kita tarik. Nah, udah keubah semua laba rugi. Nah, angkanya kan udah sesuai sama materi ya, jadi udah benar. Nah, sekarang
Materi yang ketiga itu adalah kita membuat kode ini pos laporan udah ya. Yang ketiga itu kita membuat kode bantu, sama caranya kayak tadi, drop list lagi. Tapi yang kita buat itu adalah status, yaitu piutang, piutang, dan utang. Caranya gimana? Kita buka lagi Excel-nya, kita cek menu utama, lalu kita pencet ke kode bantu, lalu kita klik data validation, lalu kita klik law-nya jadi list, unchecklist ignore blank, lalu kita bikin datanya. Piutang, titik koma utang, titik koma strip. Lalu kita klik OK aja di sini. Nih, list. Sorry tadi ada kesalahan. Piutang, titik koma utang, titik koma strip. Ignore blanknya kita klik OK. Nah, di sini udah ada kan? Nah, tinggal ditarik ke bawah aja. Nah, ini kan gak semua piutang, kayak Rafifa ini utang. Kita ubah aja kayak biasa. Alvan utang, kita ubah. Utang juga. Nah, ini kita tiadain karena kosong ya. Nah, udah sih materinya. Jadi materi hari ini itu kita tuh membahas menu utama, akun, dan kode bantu. Akun dan kode bantu itu kita mempelajarinya tentang drop list. Sekian dari saya, Sabrina Lukita Siswadi. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.